Halo semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai teknik mind maps. Ya. Jadi teknik mind maps ini sebenarnya penggambaran visual ya atau visual representation dari apa yang menjadi pemikiran manusia. Ya. Jadi ide-ide yang ada di dalam pikiran kita dituangkan ke dalam bentuk visual. Ya. Jadi varian yang sering disebutkan dari mind map ini adalah semantic network, karena memang cara kerja berpikir kita itu adalah merangkai dari satu komponen ke komponen yang lain atau istilah satu ke istilah yang lain. Ya, jadi secara semantic network, ya, atau disebut juga web and concept map, ya, karena kita membahas mengenai suatu konsep, ya, yang kemudian keterkaitan di antara satu hal dengan hal yang lain di dalam konsep tersebut digambarkan secara visual. Ya. Mind map as a visual representation of set of idea, word, thing, or task, and relationship between them. Ya, ini yang disusun oleh Tony Buzan 2006. Can be used in several situations, including team building and other cooperative endeavors, for not during interview and other meeting or workshop. Jadi ini bisa menjadi tools di dalam brainstorming, ya, di dalam meeting ataupun di dalam workshop untuk menggali ide, ya, dari satu tim atau dari partisipan di dalam workshop, ya, sehingga apa yang menjadi pemikiran itu bisa muncul dan tergambarkan dan bisa divisualisasikan dengan baik, sehingga bisa dikomunikasikan dengan baik ke semua stakeholder. Ya. Nah, untuk membuat mind maps tentunya di sini bisa menggunakan tangan ataupun juga menggunakan aplikasi komputer. Ya, secara mudah melakukan sketsa, ya, kemudian menuliskan, ya, ide-ide yang menjadi konsep pemikiran, ya, ini bisa digunakan untuk membuat mind map atau menggunakan aplikasi komputer yang ada. The mind maps start with central idea of business case. Ya, jadi untuk membuat mind map ini harus tentunya kita memulai dari satu ide sentralnya dulu apa, ya. Kemudian akan berkembang ke aspek-aspek lain yang terkait dengan ide sentral tersebut. Dan itu akan membentuk cabang-cabang, ya, the branches can then develop into more and more detail. Jadi cabang-cabang itu akan semakin detail, ya, terkait dengan berbagai pengembangan dari central idea yang ada. Nah, ini contoh dalam penggambaran, ya. Jadi bisa menggunakan manual, tulis tangan, ya, ataupun juga penggambaran dengan tangan, ataupun menggunakan aplikasi. Ya, ini mulai dari central idea terkait making the business case. Ini terkait dengan delivery-nya, situation-nya, option, ya, cost benefit analysis-nya, impact, ya, kemudian terkait risk dan terkait financial case misalnya. Ini akan berkembang terus, ya, ke cabang-cabang selanjutnya terkait dengan konteks-konteks yang terkait dengan ide utama tersebut, ya. Dan contoh lain ini dengan menggunakan aplikasi, ya, whimsical.com, ya. Dengan Whimsical ini satu aplikasi yang berbasis web, ya, web apps, ya, cloud based. Kita bisa membuat mulai dari analisis, ya, misalnya dari ini central idea-nya, analisis bisnis, kemudian ada terkait peran business analyst, kemudian metode analis bisnis, ya, dan berkembang ke cabang-cabang yang lainnya yang banyak di sini yang kita bisa identifikasi, ya, dengan pengembangan dari pemikiran kita. Nah, ini tentunya dengan model semacam ini akan menggambarkan
alur berpikir ataupun juga pola berpikir dari seseorang, ya, itu bisa divisualisasikan di dalam bentuk mind map ini. Jadi business analyst can create the outline mind map from interview. Jadi bisa digunakan pada saat membuat outline interview, ya, untuk meringkas dari hasil interview. Kemudian juga when using it in workshop, di dalam workshop fasilitator bisa menggunakan ini sebagai tools untuk bisa menggali, ya, ide-ide dari partisipasi dalam workshop tersebut. Tony Buzan claim, ya, that mind map work because they reflect the way the human mind organize information. Ya, jadi memang mind map ini menggambarkan bagaimana kita mengorganize information, ya, di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, sehingga ini kita bisa visualisasikan dan kita bisa presentasikan kepada orang lain dengan lebih terstruktur dan lebih mudah, ya. A central theme leading to subsidiary concept and thus down into lower and lower detail, ya. Jadi tadi dimulai dari konsep utamanya, dari ide utamanya, kemudian menjadi detail-detail yang merupakan cabang-cabang yang semakin detail, ya, dan itu terkait satu dengan yang lainnya, membentuk satu kerangka pikir atau pola pikir yang digambarkan secara visual mind map. Oke, itu untuk mind map. Di video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan konteks diagram.